Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 28 September 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada koran hari ini. Beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dimulai pada halaman utama Koran Tribun Timur hari ini, Tribuners. Ada berita utama terkait PJ dan PJS Kepala Daerah, hati-hati hadiri undangan. Dilarang hadiri undangan jika ada pasangan calon, kemudian 3 daerah di Sulsel paling rawan pelanggaran netralitas ASN. Pejabat dan pejabat sementara kepala daerah di Sulsel diminta selektif menghadiri undangan kegiatan. Hal itu untuk menjaga netralitas ASN selama masa kampanye berlangsung. PJ Gubernur Sulsel, Profesor Sudan Arif Fahrullah menyampaikan hal itu ketika ditanya mengenai antisipasi menjaga netralitas ASN Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Tribuners, pemilihan ulang juga menjadi indikasi tingkat kerawanan pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo terbilang cukup tinggi. Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo mengungkapkan Kota Palopo masuk dalam daftar 84 kabupaten kota di Indonesia yang merupakan wilayah rawan pada Pilkada 2024. Palopo bertengger di urutan ke-39 daerah rawan Pilkada. Kemudian Tribuners, Gedung Olahraga Sudiang jadi tempat kampanye akbar Pilgub Sulsel. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan menetapkan Gor Sudiang sebagai lokasi kampanye akbar di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Lokasi itu nantinya akan digunakan oleh 2 calon gubernur Sulsel untuk melakukan kampanye akbar di Sulsel. Hanya ada 2 calon gubernur Sulsel yang akan bertarung dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Mereka adalah pasangan Dani Pomanto, Azhar Arsyad, dan juga pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Komisioner KPU Sulsel, Hasrudin Hussein, mengatakan lokasi kampanye akbar sudah ditetapkan oleh KPU Sulsel. Kemudian Tribuners, ada juga berita dari dunia sepak bola. Tantangan City tanpa Rodri. Manchester City akan menghadapi tantangan berat saat menghadapi Newcastle. Mereka akan bermain tanpa gelandang andalan Rodri di Stadion James Park. Pada Sabtu 28 September hari ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa Rodri, pemimpin klasemen Liga Premier Manchester City akan miliki lubang besar di lini tengah. Mereka saat menghadapi Newcastle yang menjadi rival mereka dalam perebutan gelar. Newcastle berharap bahwa absennya pemain gelandang asal Spanyol itu akan membuat sang juara rentan dalam posisi rentan. Selain itu juga Tribuners dapat menyimak gaji pokok yang diprotes hakim. Mulai dari masa kerja 6 hingga masa kerja 0 sampai 1 tahun dengan golongan dan juga besaran gaji di angka 2 juta rupiah, kisaran 2 juta rupiah. Kemudian masa kerja 2 hingga 3 tahun masih di kisaran 2 juta rupiah dan hampir menyentuh 3 juta rupiah pada golongan 4E. Kemudian masa kerja 4 hingga 5 tahun hanya golongan E yang menyentuh angka 3 juta. Masa kerja 6 hingga 7 tahun sudah mendominasi, sudah mulai nampak juga kisaran gaji 3 juta rupiah.
Kemudian 8 hingga 9 tahun masih didominasi dengan 2 juta rupiah. Kemudian masa kerja 12 hingga 13 tahun mulai mendominasi kisaran gaji 3 juta rupiah, begitu pula dengan masa kerja 14 hingga 15 tahun. Ya, 16 hingga 17 tahun sudah mendominasi juga kisaran gaji dengan angka 3 juta rupiah. Begitu pula di 18 hingga 19 tahun hanya golongan 2A dan juga 3A dan juga 3B yang masih berada di kisaran angka 2 juta, kemudian masa kerja 20 hingga 21 tahun itu sudah rata-rata 3 juta rupiah. Begitu pula di 22 hingga 23 tahun baru golongan 4E yang 4 juta rupiah, dan masa kerja 24 hingga 25 tahun sudah juga mulai muncul angka 4 juta, begitu pula dengan 26 hingga 27 tahun, dan berakhir di 28 hingga 29 tahun yang angka 4 juta telah mendominasi. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan rubrik Tribun Politik, dan ada berita utama pada halaman 8 ini terkait Sehati janji bagi makan siang gratis setiap hari Jumat yang akan menyasar ojek online dan tukang sapu jalanan. Hari Jumat kemarin dimanfaatkan oleh tim pasangan Andi Setoreski Mulfiati atau Sehati untuk berbagi. Mereka membagi-bagikan makanan kepada pengguna jalan di Jalan APP Teradi Makassar. Bagi-bagi makanan tersebut dilakukan oleh tim muda Sehati. Sasaran mereka adalah tukang beca, tukang sapu jalanan, dan juga pengemudi ojek online. Juru bicara tim muda Sehati, Irmayanti, mengatakan berbagi makanan sebagai aksi sosial di Jumat Berkah. Pihaknya mengundang pengguna jalan yang melintas di depan posko untuk mampir dan menikmati aneka santap siang yang disajikan secara gratis. Irmayanti menuturkan, kerja sosial ini akan terus digalakkan. Sejak awal sudah dicanangkan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Puluhan warga baik anak-anak maupun orang dewasa terlihat berkumpul di depan posko yang didirikan di pinggir jalan. Panitia juga menyediakan kursi untuk warga yang ingin makan langsung di tempat itu. Banyaknya warga yang menyerbu posko tersebut membuat panitia beberapa kali terlihat kewalahan. Namun satu persatu warga yang mengantre mendapatkan makanan siang gratis tersebut akhirnya kebagian. Menu yang diberikan berupa nasi, ayam, dan juga sayuran. Kemudian Tribuners, masih terkait Sehati, Jenderal Purnawirawan Polisi di belakang Sehati. Pasangan Sehati didukung oleh sejumlah purnawirawan jenderal polisi. Salah satunya adalah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Adnas. Ia dipasang sebagai Dewan Penasehat di tim Sehati. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Adnas merupakan kader P3 dan mantan tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu. Di kalangan politisi, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Adnas bergelar Datu Damwanso Nan Hitam. Pria kelahiran 12 Agustus 1964 ini tidak banyak catatan dalam peta politik nasional. Dia dikenal lebih banyak berkiprah di kepolisian. Lulusan Akpol pada tahun 87 itu sudahi pengabdiannya di Polri pada tahun 2022 silam dengan jabatan terakhir tenaga ahli Komwas Kepala SKK Migas bidang hukum.
Setelah pensiun, mantan Kapolda Gorontalo itu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kiprah politiknya dimulai saat itu. Pada Pilpres 2024 lalu, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Adnas masuk dalam jajaran TKN Prabowo Gibran. Pria kelahiran Sumatera Barat itu ikut membantu Prabowo Gibran menang pemilu. Artinya itu menjadi modal penting dalam memenangkan pasangan sehati di Pilkada Makassar. Kemudian Tribuners masih dari Pilwali Makassar. Aman janji naikkan tukin untuk nakes dan juga guru. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Amri Arsyid dan juga Rahman Bando, ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidik di kota Makassar. Pasangan dengan tagline aman itu menjanjikan tunjangan kerja atau tukin yang akan diberikan secara khusus kepada para tenaga kesehatan dan pendidikan yang berjasa melayani masyarakat. Juru bicara pasangan Aman, Yeni Rahman, mengatakan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama jika Amri Arsyid dan juga Rahman Bando terpilih di Pilwali Makassar 2024 nanti. Menurutnya, tenaga kesehatan dan pendidikan adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan serta kecerdasan generasi muda di Indonesia, khususnya kota Makassar. Adapun kata Yeni, selain tukin, mereka juga akan mendorong program-program peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan pendidikan di Makassar. Legislator DPRD Sulsel itu mengaku paslon yang dikenal dengan jargon Makassar Aman memberikan program-program yang masyarakat butuhkan. Ia mengatakan jadi wali kota itu bukan hanya sekadar euforia, tapi bagaimana ia melihat persoalan yang ada di masyarakat dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Juga program-program yang diberikan tidak menjadi seremonial saja, tetapi masyarakat merasakan dampak yang ada di masyarakat. Kemudian Tribuners masih terkait berita pilkada, Dani dekati keluarga kerajaan Sanrobone Takalar. Calon Gubernur Sulawesi Selatan Dani Pomanto memulai masa kampanye dirinya dengan berkunjung ke Masjid Tua Baitul Muqaddis Sanrobone, Kabupaten Takalar pada Jumat 27 September 2024. Kunjungan itu sekaligus menghadiri peringatan Maulid Nabi di masjid kuno dan bersejarah tersebut. Maulid Nabi Muhammad ini dilaksanakan oleh kerukunan keluarga besar keturunan Androng Guru Mukinga Risan Robone Takalar. Antusias masyarakat tak terbendung ketika wali kota Makassar 2 periode itu hadir secara langsung di acara itu. Sebelumnya Dani melakukan ziarah ke sejumlah makam raja-raja yang berada di kompleks masjid. Kehadiran wali kota Makassar 2 periode itu di Sanrobone disambut dengan hujan gerimis. Salah seorang tokoh pemuda, Abdullah Hasan, mengatakan hujan ini merupakan hujan kali pertama dalam 7 bulan terakhir. Alhamdulillah turun hujan, insya Allah ini isyarat baik keberkahan. Semoga kehadiran Pak Dani menjadi pertanda perjuangan ini diberkahi oleh Allah dan kita diberikan kemenangan untuk menyelamatkan Sulsel. Selanjutnya Tribuners, keluhan warga Wajo ke Ar-Rahman, kami beli pupuk di Bone. Warga desa Telulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Baso Angka, minta Andi Rosman, Dr. Baso Rahmanuddin fokus tingkatkan sektor pertanian di Kabupaten Wajo. Permintaan itu diutarakan di hadapan Dr. Baso Rahmanuddin saat kampanye dialogis Paslon Ar-Rahman
di Desa Telulimpoe, Kecamatan Majauleng pada Jumat 27 September. Khususnya pupuk dan bahan bakar kami sangat sulit mendapatkan. Semoga kalau menang di Pilkada, Ar-Rahman bisa fokus ke perbaiki pertanian. Bahkan pihaknya mengaku terkadang harus membeli pupuk di Kabupaten Bone sebab pupuk selalu dibatasi pemerintah sebelumnya. Pengambilan sering dibatasi harus pakai KTP dan dijatah. Selain itu, bahan bakar jenis solar kadang tidak tersedia di Pertamina. Olehnya itu, ia meminta Paslon Ar-Rahman agar menyiapkan solusi atas permasalahan warga yang ada di Desa Tosora dan Telulimpoe ini. Menanggapi hal itu, Dr. Baso Rahmanuddin memang mengakui jika Ar-Rahman berfokus pada sektor pertanian. Itu sudah menjadi program prioritas kami, insya Allah jika diberi amanah, tentu akan lebih intens bertemu masyarakat sambil mendengar apa saja yang harus dan perlu diperbaiki secepatnya. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 12 di rubrik Tribun PSM. Ada pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares yang pusing, banyak pemain cedera. Dan pengamat mengatakan itu bagian dari taktik pelatih. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, membocorkan kondisi skuadnya jelang lawan Persija Jakarta. Banyak pemainnya yang terpaksa menepi karena cedera. PSM Makassar akan menantang Persija Jakarta di pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 pada Minggu 29 September 2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Banyaknya pemain yang cedera membuat Tavares pusing 7 keliling. Ia harus memutar otak mencari pemain yang benar-benar siap dimainkan di laga penting ini. Ini tidak pernah terjadi di tim saya sebelumnya. Banyak sekali pemain yang cedera, ungkapnya pada Rabu 25 September lalu. Terbaru pemain cedera adalah Nermin Haljeta dan juga Ricky Pratama. Sejauh ini Nermin adalah top scorer PSM Makassar dengan 4 gol di Liga 1 dan 1 gol di turnamen internasional bersama PSM Makassar. Keduanya alami cedera ketika lawan Shan United di ASEAN Club Championship 2024-2025. Bernardo Tavares mengaku belum bisa memastikan pemilik nomor punggung 99 dan 15 ini bisa diturunkan melawan Persija. Sebelumnya pemain asing asal Jepang Daisuke Sakai juga ikut menjalani perawatan karena cedera. Namun kondisinya perlahan membaik dan mulai latihan bersama pemain PSM Makassar lainnya. Pemain lainnya yang cedera adalah Reza Arya Pratama. Ia cedera sebelum Liga 1 bergulir dan hingga saat ini masih dalam tahap pemulihan. Begitupun dengan M. Arfan, masih harus menepi lama akibat cedera anterior cruciate ligamen. Banyaknya pemain cedera tentu akan menjadi kerugian bagi PSM Makassar, apalagi mereka butuh kemenangan demi akhiri tren minor di 3 laga sebelumnya, 2 kali seri dan juga 1 kali imbang. PSM Makassar pun sekarang di peringkat 5 klasemen dengan 11 poin. Laga ini kian sulit lantaran 4 pertemuan terakhir Juku Eja tak pernah menang dari Macan Kemayoran. Persija memetik 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar mengatakan Bernardo Tavares pasti telah menyiapkan antisipasi lawan Persija. Ia menilai pernyataan Bernardo Tavares membocorkan skuadnya cedera bagian dari taktik melawan Persija. Menurutnya pelatih berlisensi UEFA Pro ini tak ingin taktiknya dibaca oleh lawan. Sepak bola itu bukan hanya ditentukan taktik strategi lapangan, tetapi juga media dan sosial media menjadi strategi.
Kemudian juga dari PSM Makassar ada lapis kedua lawan Persija. Jelang tantang Persija Jakarta, PSM Makassar dalam tren positif. Mereka baru saja berpesta usai kekalahan Shine United di match kedua ASEAN Club Championship 2024 di Stadion Batakan, Kalimantan Timur. PSM Makassar menang dengan skor 4-3 dari perwakilan Myanmar tersebut. Hanya saja kemenangan itu harus dibayar mahal. Dua pemainnya, Nermin Haljeta dan juga Ricky Pratama cedera. Padahal jadwal pertandingan melawan Persija Jakarta semakin dekat. Laga itu akan digelar pada Minggu 29 September 2024 malam. Kemenangan PSM atas Shine United setidaknya menjadi semangat baru bagi Joran Fernandes dan kawan-kawan sebelum bertanding melawan Persija Jakarta. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares pun memberikan sinyal dengan terpaksa akan menurunkan skuad kedua melawan Persija Jakarta. Skuad kedua yang dimaksud didominasi pemain Akademi PSM Makassar. Masih dari PSM Makassar, Tribuners, saatnya duet striker seret gol. Striker PSM Makassar Nermin Haljeta cedera dan diragukan bermain saat PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta. Jika Haljeta tidak bisa dimainkan, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kemungkinan akan menduetkan Adilson Silva dan juga Tito Okello. Tavares mengatakan kondisi pemain asal Slovenia tersebut sedang dalam pengawasan tim medis. Terkait dengan pemain yang cedera, kita belum tahu, kita menunggu hasil dulu dan inilah realitasnya. Kalaupun nanti tidak bisa pergi melawan Persija. Diketahui Adilson dan juga Tito masih seret gol musim ini. Keduanya minim kesempatan dan bermain dan juga lebih sering main dari bangku cadangan untuk menemani Nermin Haljeta. Adilson Silva baru 3 kali dimainkan sebagai starter di Liga 1 dengan total 295 menit bermain. Sama halnya dengan Tito Okello, cuma 3 kali starter dengan total 295 menit bermain. Kemudian sejauh ini, meski berstatus sebagai striker, namun keduanya belum mencetak satupun gol untuk PSM Makassar. Tribuners dapat melihat infografis terkait Tito Okello dan juga Adilson Silva pada halaman 12 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Tito Okello memiliki menit bermain lebih lama dibanding dengan Adilson Silva. Gol sama-sama 0, kemudian sama-sama bermain di 5 kali laga. Dan beberapa catatan statistik lainnya terkait Tito Okello dan juga Adilson Silva. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners di halaman Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan juga bagi yang tertarik untuk berlangganan 1 bulan dan juga 1 tahun, 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau juga untuk berlangganan Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.